dulu. Kenapa Ara ini ada agenda katanya sore ini nanti. Silakan Pak Ara. Pak Ketua, tadi saya sudah izin sama Kepala BIN, saya di sini, jadi saya mengikuti sampai selesai. Jadi karena tadi kita baru mulai jam 2.15, nggak apa-apa, saya sudah izin sama Kepala BIN supaya kita tunda pertemuannya lain kali. Saya mohon maaf kemarin tidak bisa hadir karena ada kegiatan bersama Presiden di Bogor bersama Pak Dodi, Menteri Perhubungan sampai sore. Karena diminta tambahan aja Ketua, kemarin sudah Pak Wamen sudah sampaikan, jadi gaji tunjangan itu menjadi 486 miliar 80 juta. Dengan begitu gaji tunjangan PNS dan P3 existing 1.183 orang itu sudah aman. Itu sebagai saya tahu teman-teman DPR concern soal itu, dan tentu kami akan kawal itu Pak supaya bisa jalan dengan baik. Kemudian juga dari catatan kami, sesuai dari diskusi berapa kali dengan teman-teman DPR juga DPD, kami juga sudah turun untuk mengecek program BSPS. Kami sepakat dengan Komisi 5 bahwa program ini sangat bermanfaat, sangat padat karya, dan bisa dirasakan di masyarakat. Dan kami juga menginginkan mulai tahun ini, itu kita bagi 3 Pak, perdesaannya 40%, pesisirnya 30%. Kemarin Pak Ridwan B itu pesan dia buat pesisir, jadi saya sudah mulai 30% pesisir, dan perkotanya 30%. Di situ juga kita tingkatkan menjadi 850 miliar 3.800.000 untuk BSPS. Kemudian juga MYC rumah susun, di rekan kami juga Pak Menteri PU ya, di IKN juga jalan ya. Jadi kami juga sama-sama di situ sebesar 839.532.190. Jadi itu aja Pak Ketua, dan kami mohon juga dari pengecek, kami infokan saja apa langkah kami. Kami sudah mengecek di lapangan 8 eselon 1 bersama kami dan Wamen. Kami sudah cek di lapangan, cukup banyak temuan rumah subsidi itu yang ada yang rusak, ada yang banjir, padahal baru sangat dibangun. Jadi kami sudah meninjau ke lapangan dalam waktu berapa ini, dan kami laporkan di sini. Kami sudah minta kepada BPK untuk melakukan audit, supaya pagi ini suratnya sudah kami kirimkan, dan kami sudah berkoordinasi dengan Pak Hairul dari BPK, karena pesan Bapak Presiden, rumah subsidi itu jangan sampai tidak berkualitas. Dia boleh subsidi tapi harus berkualitas, dan kami sangat sedih dan kecewa karena kami menemukan ini 8 eselon 1 Pak, bersama kami turun di tempat yang berbeda, itu kami menemukan cukup banyak masalah Pak. Sementara program ini kami akan kedepankan ke depan juga, karena banyak yang membutuhkan, developernya juga happy, dan bank juga senang karena dia kredit macetnya rendah. Nah, jadi untuk itu saya sudah lakukan itu, dan kami akan membuat bersama BPKP, saya juga ada minta BPKP turun, kalau diperlukan membuat blacklist daripada daftar pengembang yang tidak menjalankan sesuai aturan pembangunannya, karena jelas-jelas merugikan rakyat di lapangan. Saya rasa itu yang perlu kami laporkan. Terima kasih Ketua. Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan buat perumahan dan kawasan pemukiman para tolong SPS-nya Pak ya. Ya baik. Ini teman-teman di sini semua bilang Pak Lasarus tolong program BSPS-nya sebagai oleh-oleh kalau kami ke dapil melihat rumah yang tidak layak huni Pak. Ya, baik, program BSPS Pak Ara masih menjadikan prioritas utama untuk memperbaiki rumah-rumah yang tidak layak dihuni. Saya setuju Pak Ara kalau ditemukan ada banyak rumah yang
dibangun melalui FLPP, tidak hujan aja banjir, Pak. Apalagi hujan gitu ya. Tadi saya dapat informasi dari Pak Menteri seperti itu. Mungkin ke depan ini harus ada keberanian, Pak, untuk melakukan perbaikan-perbaikan, salah satunya melakukan blacklist kepada pengembang-pengembang yang memang hanya mengejar keuntungan dan tidak menjaga kualitas. Saya rasa harus ada langkah-langkah yang diambil, Pak. Ada banyak rumah, kita juga tahu, Pak, kami juga punya data di DPR sini, banyak rumah yang sudah dibangun tapi tidak ditempati, karena kualitasnya rendah, kemudian aksesibilitas ke situ juga terbatas. Ada rumah yang jalan aksesnya susah dilalui. Dan itu dari FLPP pula, Pak. Jadi saya rasa ini perlu diperbaiki. Itu saja kalau bisa dibenahi, ada banyak ketersediaan rumah hari ini. Nah, rumusnya bagaimana nanti memperbaiki ini kan dia tidak mudah nih, Pak Menteri. Dari sisi keuangan negara kan nggak boleh langsung kita terjun ke sana, karena ini sudah menjadi aset tertentu, Pak. Ya, nggak harus dilakukan audit dulu, harus ada keputusan-keputusan dulu ya diambil, baru ini bisa dilakukan perbaikan-perbaikan dari sisi keuangan negaranya. Baik, terima kasih Pak. Ya, Pak Robert. Baik, terima kasih pimpinan. Pak Menteri Ara, saya ada masukan sedikit untuk Bapak, terutama untuk BSPS di daerah kami, Pak. Jangan sampai masih sama, karena kita tahu tingkat kemahalan di tempat kami itu tinggi sekali, Pak. Saya sudah berjuang kemarin di daerah anggota kita yang lalu, itu ada peningkatan di daerah pegunungan, dari 20 itu sudah naik jadi 40. Ya. Kami yang di daerah pesisir masih hampir sama dengan teman-teman di Jawa, 23 per rumah. Sedangkan kita lihat tingkat kemahalan di sana begitu tinggi. Ya, jadi mungkin ini menjadi catatan penting untuk Pak Ara untuk ke depan, agar tidak ada lagi pemerataan saja, Pak, tapi pemerataan dan keadilan itu, maka masyarakat kami bisa juga mendapat hasil yang sama dengan saudara-saudaranya di. Kalau nilainya sama, hasilnya tidak akan sama karena di sana tingkat kemahalannya tinggi. Saya kira itu pimpinan. Terima kasih. Betul. Ya, silakan. Ya. Saya sangat senang karena memang tadi saya sudah sampaikan Pak Ketua, tapi informal. Jadi saya sudah ketemu 2 kali dengan Menteri Bappenas dan Kepala BPS, PLT, sebentar masih PLT Pak, seorang ibu. Ketemunya di Bappenas. Jadi dalam rapat kabinet itu diputuskan oleh Presiden, data itu satu dari BPS Pak. Itu Pak, jadi makanya saya datang ke sana Pak. Nah, Presiden itu betul-betul pesan harus tepat sasaran. Jadi kami sudah minta 2 hal Pak kepada BPS dan Bappenas. Yang pertama adalah daftar masyarakat berpenghasilan rendah itu by name by address. Jadi kita kan menghormati kelembagaan Pak ya. Nggak boleh kan setiap kementerian nanti survei sendiri apa sendiri, kan kacau kalau begitu Pak, pakai data sendiri. Nah itu sudah diputuskan Pak. Jadi saya lagi ngejar Pak data dari BPS by name by address. Gitu ya Pak ya, itu satu. Supaya tepat sasaran. Yang kedua, kriteria MBR di setiap provinsi Pak. Karena betul Bapak berbeda. Jadi saya maunya, dan itu jadi acuan kita Pak. Per provinsi itu kriteria MBR-nya itu apa kita terima Pak. Karena yang bisa ngitung kan Bappenas sama BPS. Nah yang ketiga Pak Ketua dan Pak Robert, supaya kita juga benar ya. Nah dalam situasi seperti begini ada aspirasi, dan saya tahu memang ada kemahalan yang berbeda di Papua. Mohon arahan Pak Ketua, bagaimana kami bersikap. Untuk Papua kita kasih angka berapa, ya supaya jadi jelas Pak. Gitu aja Pak. Ya supaya jelas. Jadi kami intinya selama itu sesuai aturan dan diputuskan bersama DPR, kami ikut Pak. Tolong kita putuskannya bagaimana bersama-sama. Terima kasih Ketua. Baik, terima kasih Pak. Kalau saya tidak salah, teman-teman PU ya, Bu Diana, kita biasa pakai harga satuan setempat kan Bu ya, itu kan ada SK-nya Pak. Jadi acuannya ada SK Bupati, Wali Kota, dia terhadap harga barang dan material itu ada Pak. Dia saat pakai harga satuan setempat, nama itu ada SK Bupatinya atau Wali Kotanya.
Jadi ngacu ke sana aja nanti. Pak Menteri, nanti mungkin ini teknis Pak ya. Saya rasa demikian. Kemudian kalau BPS saya pesan sedikit, ya ini hanya pesan saja Pak. Kita selama ini mengandalkan data BPS juga, tapi nanti Pak Ara pasti harus tetap pergi ke lapangan untuk cari pembanding Pak. Sehingga nanti data BPS ini Bapak bandingkan lagi dengan data yang Bapak dapat. Sama nggak? Karena kalau tidak sama juga, nanti Bapak tidak bisa mengimplementasikan sesuai dengan data BPS, karena datanya memang tidak valid. Nah, ketika datanya tidak valid, nah disitulah mungkin perlu compare dari data dari tempat Pak Ara sebagai pembanding. Bukan sumber data yang berbeda, tentu Pak Ara juga, Pak Menteri juga pasti tidak mau disuruh mengatakan tidak bagus, padahal barang ini rumahnya udah masuk bagus misalnya. Yang kacau kita nih Pak, biasa kalau kami alami di Komisi 5 ini, rumah ini harusnya masuk kategori rumah tidak layak huni, padahal rumahnya bagus. Ada lagi rumah yang tidak layak huni ini masuk kategori rumah bagus, jadi dibalik-balik Pak. Nah ini kalau datanya begini kan repot Bapak, nanti implementasinya di lapangan. Yang bagus dibilang jelek, yang jelek masuk kategori bagus di datanya BPS misalnya. Maka di Kementerian PU yang lama, sekedar sharing saja, ada namanya verifikasi ulang Pak. Di verifikasi ulang itu banyak ditemukan Pak. Perbedaan antara data BPS dengan data lapangan. Jadi itu nanti, karena data lapangan ini kita pakai Pak, untuk audit, baik BPK, BPKP, dan seterusnya. Tapi ini teknis lah, kita mungkin bisa diskusi lebih panjang soal ini nanti Pak ya. Saya rasa itu teman saya lain, perlu lagi kita perdalami ya. Izin ya. Ketua. Izin Ketua. Oh, silakan, Izin. per fraksi aja boleh nggak kita? Nah, per fraksi saja boleh. Kalau per fraksi, saya mulai Bu Dua tapi Bu Ketua. Novi dengan Bu Iren boleh kompromi enggak? Karena ini per fraksi. Setengah-setengah waktunya Ketua. Setengah-setengah ya sudah. Bagi dua. Kalau sudah minta setengah-setengah itu namanya belah Pak. Belahnya tolong yang bagus ya, jangan belahnya tak bagus. Kata Pak Yandri bilang saya kemarin, kalau belahnya tak bagus, kena biji pahit barang itu. Ya bagi dua. Silakan Bu Yasti duluan. Terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan dan teman-teman anggota Komisi 5 DPR RI. Yang kami hormati Bapak-Bapak Menteri, Ibu Bapak Kepala Badan, Ibu Bapak Wakil Menteri, dan seluruh pejabat Eselon 1, Eselon 2, Kementerian Mitra Kerja Komisi 5 DPR RI. Saya mulai dari Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Saya betul-betul kecewa ya, dengan program pemerintah 3 juta rumah di tahun 2025 yang terdiri dari 2 juta rumah di kawasan pedesaan dan 1 juta rumah di kawasan perkotaan. Karena kita melihat postur anggaran seperti ini, tampaknya itu jauh panggang dari api, Pak Menteri. Dan sebenarnya mohon maaf, kalau Pak Menteri adalah seorang yang visioner, saya kira tanpa kita berharap dari APBN, program 3 juta rumah ini bisa diadakan di tahun 2025 ini. Saya ingin tanya ke Pak Menteri, sudah 4 bulan, hampir 4 bulan, Pak Menteri menjabat sebagai Menteri PKP. Apakah Pak Menteri sudah mempelajari dengan seksama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun? Kalau Pak Menteri mempelajari betul pasal demi pasal yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, Pak Menteri akan mendapati di situ terkait dengan kawasan hunian berimbang. Ini amanat undang-undang.
Di dalam kawasan hunian berimbang ini, Pak Menteri, saya ingin memberikan Pak Menteri panduan Undang-Undang Nomor 1 2011 sudah diatur di dalam pasal 34, pasal 36 ayat 8, dan kemudian diatur dalam PP Nomor 12 tahun 2021, pasal 21F poin 2B, pasal 21G poin 8. Di situ jelas disebutkan bahwa setiap pengembang komersial harus menyiapkan, setiap dia membangun satu rumah mewah, harus ada 3 rumah MBR, 1 rumah menengah, harus membangun 2 rumah MBR di kawasan yang sama. Kemudian di tahun 2021 terbit PP nomor 12. Di situ ada perintah dari PP peraturan pemerintah untuk boleh di kawasan, tidak satu kawasan tetapi masih di dalam satu provinsi. Kalau kita menagih itu, Pak Ketua, seharusnya mulai dari 2011, katakanlah 2012 efektif undang-undang itu berlaku. Kita bisa lihat berapa juta rumah mewah, berapa juta rumah menengah yang sudah dibangun oleh pengembang komersial. Dan itu adalah kewajiban daripada pengembang. Ini harus kita tagih. Pak Ketua, saya mengusulkan kita harus membentuk panja untuk kita datangi semua pengembang-pengembang. Kita lihat aja di DKI Jakarta, berapa ribu rumah mewah yang sudah terbangun. Jutaan rumah mewah, rumah menengah yang terbangun di DKI Jakarta. Kalau kita kalikan itu, Pak Menteri, di dalam tahun 2025 tanpa uang APBN, itu bisa terlaksana. Yang penting kita ketat mengawasi undang-undang. Amanat undang-undang ini harus dilaksanakan. Pelanggaran terhadap undang-undang ya sanksinya pidana, Ketua. Nah, ini undang-undang kita yang bikin di sini bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Ya kita harus melakukan pengawasan yang ketat karena negara hari ini dalam keadaan kesulitan fiskal. Oleh sebab itu kita harus mengelola otak kita harus visioner, kita harus berpatokan pada undang-undang, bahwa kita harus bantu negara, kita harus berikan solusi. Komisi 5 DPR RI harus berikan solusi. Kalau menterinya belum tahu, kita harus memberikan solusi kepada menteri. Agar supaya apa yang sudah ditargetkan Presiden kita Bapak Prabowo Subianto ini tidak akan meleset, bisa terlaksana dengan baik. Dan saya betul-betul berharap Pak Ketua, setelah ini kita harus bentuk panja. Dan kita harus maksimalkan semua pengembang-pengembang harus melaksanakan kewajibannya seperti yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Di dalam Undang-Undang 20 Tahun 2011 juga sudah ditetapkan di situ bahwa setiap pengembang komersial rumah susun diwajibkan mengalokasikan 20%, minimal 20% rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Pak, ini untuk Kementerian PKP, kemarin saya mengutip perkataan dari Pak Wamen karena Bang Menteri tidak hadir. Pak Wamen mengatakan ini yang kita potong lemak-lemak saja, yang otot sama sarafnya itu masih kita perhatikan. Tapi jangan lupa bahwa lemak dalam tubuh manusia itu juga ada gunanya, yaitu untuk energi dan juga untuk otak.
Jadi jangan semua lemak itu juga dihilangkan. Nah, yang bersifat stimulan seperti kata Pak Ketua tadi, itu harus dipertahankan. Jadi pada prinsipnya, efisiensi tentu kita sepakat. Kita sepakat ya pengurangan untuk hasil out yang lebih bagus. Tetapi tolong betul-betul konsiderannya juga bisa dipertanggungjawabkan. Jangan bilang lemak nggak berguna, nggak ada gunanya. Tanya nutrition, tanya dokter gizi, ada manfaatnya. Jadi itu saja mungkin, tolong semuanya segala program, segala penganggaran, itu benar-betul kita lihat secara panjang dari kacamata yang luas gitu. Jadi tidak ada hanya selera pimpinan, tidak ada hanya selera pribadi, tetapi untuk kepentingan masyarakat banyak. Mungkin itu Ketua, terima kasih. Juga apa yang tadi disampaikan Bu Yasti, disampaikan Bu Iren itu dalam rangka memberi dukungan Pak kepada kementerian tentang gizi kekinian. Tapi tadi saya sepakat Mbak Ara, mungkin bisa menyimak kami sebentar Pak Ara. Kalau undang-undang tentang perumahan dan kawasan pemukiman, kemudian undang-undang tentang rumah susun, itu kalau ditagih semua Pak, kewajiban pengembang itu bisa didata Pak itu. Kebetulan Pak Ara, setahu saya juga agak dekat dengan teman-teman pengembang ya. Nanti kayaknya nagihnya lebih murah Pak. Nagihnya lebih mudah. Kalau Bapak nggak berani nagih, kasih aja kita label debt collector biar nanti kami pergi tagih Pak. Ya. Kami sangat mendukung apa yang disampaikan Bu Yesti untuk mendukung Saudara Menteri PKP untuk bagaimana bisa tercapai 3 juta rumah. Maka betul sekali kita harus sisir semua pengembang harus menjalankan undang-undang. Maka saya setuju untuk bisa berlaku kita buat panja. Karena banyak sekali pengembang yang cuma mengambil untung besar-besar dengan memberikan pembangunan kepada kalangan elit, tetapi tanggung jawabnya untuk memberikan manfaat kepada masyarakat kecil kita itu diabaikan. Maka saya kira ini penting. Karena pemerintah punya semangat yang begitu tinggi bahwa Presiden melalui Saudara Menteri PKP untuk menyediakan 3 juta rumah ini. Kalau semua berkolaborasi baik jadi satu, apa yang disampaikan Bu Yesi itu, saya kira itu yang harus kita lakukan supaya semua pengembang harus betul-betul taat asas hukum di dalam semua jajarannya. Saya kira itu Pak Ketua. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Saya sedikit saja menambahkan Pak Menteri, ada beberapa hal penting kalau saya tangkap tadi, mungkin perlu saya rilis. Walaupun ini tidak masuk di kesimpulan nanti. Pertama, Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Undang-Undang Rumah Susun, Pak, memang mengisyaratkan kewajiban pengembang. Jadi kalau kita hitung dari mulai terbitnya undang-undang ini sampai hari ini Pak Menteri, apa yang tadi Bu Yasti sampaikan, jangan-jangan ini ada lebih dari 3 juta rumah, Pak, hutang pengembang kepada negara. Nah, saya setuju nih, kita bentuk panja soal ini ya. Baik, karena itu kita tagih hak pengembang kepada negara, kepada rakyat maksudnya ya. Nanti kita akan lakukan ini, karena setelah kita selesai membahas soal efisiensi ini kan, kita ada banyak waktu ya untuk melakukan pengawasan-pengawasan. Salah satunya nanti akan kita dalami soal ini ya. Kita membantu Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman untuk mencari jalan lain, Pak. Nah, ini pepatah tidak satu jalan menuju Roma ya. Baik, hanya memang menghadapi pengembang itu nggak gampang, Pak ya. Tapi kami yakin Presiden Pak Prabowo Subianto, Pak, kalau itu hak rakyat, harus kembalikan kepada rakyat. Saya yakin itu. Ya, mantap kita yakin. Jadi para akan mendapat kekuatan dari Presiden, dari DPR, selesai sebentar kita. Pagi itu 3 juta rumah, tinggal kita tunggu waktu akhir tahun, Pak. Ya. Anggota siap jadi tukang kita kerjakan. Kita dari Sabang sampai Merauke, Pak. Ini pengembang ini kan mulai dari Aceh sampai ke Papua ada pengembang ini. Bukan hanya di Jakarta. Ya, Bu Wamen PU udah senyum-senyum aja di belakang. Karena dulu dia nggak bisa nagih pengembang, tak kenapa. Ya, karena Kementerian PUN dulu nggak bisa nagih pengembang, Pak. Pertanyaannya entah kenapa, kan begitu. Pak Menteri, Pak Sekjen,
Pak Kepala Badan, Ibu Kepala Badan, nanti jawaban lain-lain cukup tertulis saja ya. Pak, saya izin boleh menjawab. Pak? Yes. Silakan. Ya, saya berterima kasih dikasih kesempatan. Izin Pak Ketua saya diskusi mungkin dengan dua hal, dengan Wakil Ketua Pak Saiful Huda dan Ibu Yasti. Udah lama juga nggak diskusi begini ya, biar agak seru. Tolong ditayangkan apa yang saya mau tadi. Tolong ya. Kalau nggak salah Ibu Yasti waktu tahun 2011 jadi anggota DPR Komisi 5 ya. Pimpinan ya, Ketua ya. Kenapa Ibu nggak jalanin waktu itu? Kenapa Ibu nggak jalanin? Saya mau tanya. Langsung ya Pak? Ya. Tidak ada, sebentar. Oh, Ibu, yang bukan, Ketua Komisi bukan. waktu itu Ibu Yasti. Kenapa nggak dijalanin waktu itu? Jadi saya rasa rapat ini nanti ada arenanya sendiri ya. Ya, Setuju kawan-kawan ya. kita diskusi yang berkualitas. Jadi kalau kita Ya, sebentar, yang buat undang-undang itu waktu Ketua Komisi sebentar, 3. sebentar dulu. Saya baru 3 bulan, 4 bulan, saya udah kirim surat ini ke Presiden. Tolong pasang. Ya, sebentar. Enggak, sebentar Pak. Saya juga harus dikasih izin karena rapat kemarin juga kita sudah banyak Bukan Pak Ara, yang mimpin rapat saya Pak. Ya, Pak. Yang mimpin rapat saya. Saya yang mengatur lalu lintas bicara di sini. Ya, Kapan rapat dimulai, kapan rapat dihentikan, materinya apa, itu saya bertanggung jawab itu menurut tata tertib. Ya. Supaya saya tidak ingin diskusi ini menjadi diskusi nanti salah satu menteri hanya dengan sekelompok anggota DPR, karena ini ada banyak kementerian yang lain. Ya. Ya sebenarnya rapat ini sudah mau saya tutup ini. Korupsi Pak Ketua. Ya, Ya, biar fair Pak. Saya Ya, kan mendengar. sebentar. Jadi Jangan kita dulu. dua arah dong. Ya, Ya. saya pikir gini Pak Ketua, kalau jawabannya tertulis saja, titik, selesai. sudah. Fraksi lain? Setuju ya? Setuju. Setuju Ketua. Tertulis saja Ketua. Tertulis saja. Baik, ini Pak Ara, satu Pak, grup ini, ini. Maaf ya Pak, saya hanya mendengar tadi. Ya, saya kasih kesempatan 2 menit aja, boleh kan? Ya, Dua tapi maksud saya begini, Pak Ara jangan menunjuk orang di sini. Oh, saya mau tanya, Ya. waktu itu, Jadi jangan, ini pertanyaan Bapak tidak terima gitu loh. Itu Oh, kan memberi pendapat kan boleh di sini. saya juga boleh bertanya dong. Orang tidak boleh, Bu Yasti saya tidak mendengar menyalahkan. Ketua, tadi kita di sini. sudah sepakat, jawabannya tertulis Iya. saja Pak Ketua. Selesai, titik. Baik Pak, saya mau jelaskan, saya sudah tindak lanjutin yang Ibu Yasti sampaikan. Ini suratnya kepada Presiden 22 Januari yang lalu. Pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan untuk hunian prima. Itu Pak. Jadi, Oke, baik, cukup. jadi ya, saya mau jelaskan. Enggak, Apa kita yang tidak disampaikan? Bukan, maksud saya Pak Ara, ini bukan arenanya kita. Iya baik Pak. Ya, ini Kalau sudah begitu masukkan dibuat dulu aja, supaya Pak. tidak panjang Pak. Ya Pak. Ya, ini Maksud saya saya begini Pak Ketua, saya juga pernah jadi kasih anggota DPR 15 tahun. betul. Sama-sama. Kita Kasih hormati. kesempatan dong sama pemerintah juga. Jangan cuma pemerintah mendengar aja. Kesepakatan Kami kita kasih Ketua, jawaban kesempatan tertulis. menjawab juga. Cukup. Enggak, bukan. Ini forum loh Pak. Sini semua fraksi mengatakan jawaban tertulis. Gitu Iya. loh. Nah, ini saya bukan saya ini hanya mengatur lalu lintas acara. Iya. Pimpinan lain Pak Robert ada mau pendapat silakan. Ya, saya kira semangat kita semua itu sekarang hari ini adalah untuk mendukung pemerintah, Pak. Setuju Pak. Jadi kenapa sekarang kami lihat pemerintah itu fokus untuk menyediakan 3 juta rumah. Maka kami lihat peluang dengan anggaran yang begitu sempit, Iya. ada peluang ini, makanya tadi saya sampaikan, kita ingin mendukung itu, kami kejar. Ada undang-undang yang menyatakan itu, kami yang kejar supaya siapa saja yang menanggung jawab untuk bisa menyediakan rumah kepada masyarakat. Jangan cuma pemerintah saja. Tapi yang membawa keuntungan, pengusaha yang selama ini membawa keuntungan, tidak memberikan Iya. haknya masyarakat kecil. Itu yang ingin kita lakukan. Jadi maaf Pak Menteri, PKP, Pak Ara, kami dalam hal ini kami ingin mendukung. Tidak ada kita mau menjatuhkan Pak Menteri. Kami di sini sekarang ini adalah kami ingin mendukung penuh Pak Menteri. Makanya kami dengan semangat itu, tadi kami berdiskusi sama Pak Lasarus, saya bilang, ini benar, kami harus mendukung karena 3 juta ini dengan anggaran yang seperti begini, tidak mungkin tercapai. Ya, Pak. Maka kami harus lakukan itu. Saya, kira kan, itu. ya, Jadi saya jangan tak- sampai dianggap tidak melakukan apa-apa. Betul. Sudah saya tayangkan Betul. itu. Ya, kami Kalau saya sampaikan, Nah, sebentar. saya nggak mau. Nanti Bapak jawab terus nih. Ya, Ya, Bapak jangan jawab terus. Saya punya kewenangan di sini mimpin rapat pada aturan tata tertib saya pakai. Mohon izin Pak Ara, saya mohon izin Pak. Sebagai sahabat saya mohon izin. Nanti kita diskusi di lain waktu saja. Enggak ada kami nyalahkan Pak Menteri di sini, enggak ada. oke. Enggak ada.
Saya clearkan Pak, saya luruskan. Baik. Triasti tadi hanya memberi informasi, tidak menyalahkan, saya nangkap Ya. bahasanya. Kita sayang Pak Menteri di sini. Ya, Pak. Bapak tidak datang kemarin, kita nggak apa-apa, baik-baik saja, nggak ada kita persoalkan di sini. Jadi saya mohon izin Pak Menteri, jangan buat panas suasana rapat di sini. Saya nggak mau Pak, nanti malah kesannya nggak baik, dibilang kita nggak dukung, kita dukung sepenuhnya Pak Menteri. Saya akan buktikan Pak, kita dukung Pak Menteri sepenuhnya, bukan cuma ngomong. Ya, kami akan dukung Pak Menteri, apa kesulitan Bapak sampaikan ke kami. Apa yang bisa didukung kami, sampaikan ke kami. Jadi dukung-mendukung ini tidak hanya sekedar narasi, Pak, kita buktikan. Sebagai teman, sebagai sahabat, kita akan buktikan. Oleh karenanya, untuk menghargai forum ini, bukan saya Pak ya, jadi ini cukup di sini, jawab tertulis saja semuanya oleh para menteri, kita tanda tangani langsung, karena besok udah selesai Pak ini, tanggal terakhir besok. Udah Jumat pula kan, jadi jangan dihambat lagi dengan tidak ada kesimpulan rapat nanti kita paham, ya. Jadi saya luruskan lagi Pak Menteri, kita support Pak Menteri sebaiknya. Cocok ya kawan-kawan ya, saya kata ya, jawab tertulis ya. Setuju. Baik, Izin silakan. Ketua. Kita buka meja diantar ke sini. Izin. Sebentar Bu Yesi, jangan lagi, stop. Yang mimpin rapat saya ingatkan. Saya mimpin rapat pakai aturan. Tertib dilindungi undang-undang. Tolong meja persetujuan dibawa ke sini. Yang penting SBS jangan hilang, Pak Ketua.